Pemirsa, keputusan pemerintah Tiongkok untuk mencabut kebijakan zero COVID dan ini membawa angin segar bagi perekonomian global karena Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan isyarat adanya pemulihan ekonomi global karena reopening Tiongkok ini. Bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Apakah reopening Tiongkok ini bisa meningkatkan ekonomi Indonesia tahun ini? Kita langsung membahasnya bersama dengan ekonom Indef Nailul Huda. Mas Nailul, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi semuanya. Ya, Mas Nailul, reopening Tiongkok kalau kata beberapa orang yang bergerak di industri metal, itu sudah Ya, mulai terlihat dampaknya kata mereka. Karena beberapa harga metal itu sudah mulai naik, diduga karena memang industri di Tiongkok sudah mulai mengimpor lagi dari berbagai negara termasuk Indonesia. Kalau Anda lihat secara umum ya, dampak dari reopening Tiongkok ini untuk Indonesia itu lebih menguntungkan atau merugikan? ya, kita berbicara mengenai ekonomi global terlebih dahulu, Mas Hmm, Leo ya. hmm, Kalau kita lihat sebenarnya ekonomi global ini kan disumbang oleh paling besar ya, itu dua negara kan, ada Amerika sama Cina gitu kan, iya, atau Tiongkok gitu. Jadi Tiongkok ini pengaruhnya cukup besar juga gitu. Ketika eh, ekonomi Tiongkok itu lesu, hmm, itu pasti ekonomi global akan lesu pula gitu. hmm, Nah, artinya adalah peran dari Tiongkok ini sangat penting sekali gitu dalam membentuk PDB global. Nah, yang kedua adalah ternyata memang Tiongkok ini sebagai pusat industri baru yang dimana kalau kita lihat berbagai barang itu diimpor oleh Tiongkok, diproduksi lagi dan diekspor kembali oleh Tiongkok gitu iya, kan. Kita sebut beberapa barang gitu kan dan juga termasuk di Indonesia gitu. hmm, Nah, artinya adalah ketika ekonomi Tiongkok ini mulai berjalan normal, kemudian ya pandemi itu dinilai sudah tidak ada lagi gitu kan. hmm, Kebijakan kemarin zero covid itu dicabut gitu hmm, kan. Artinya adalah pergerakan ekonomi di Tiongkok itu berjalan seperti sedia kala gitu. iya, Nah, artinya bisa mempercepat pemulihan ekonomi global gitu. hmm, Nah, bagi Indonesia sendiri, di mana memang Tiongkok ini menjadi salah satu pangsa pasar ekspor terbesar Indonesia, ya pasti sepertinya akan menguntungkan gitu kan. hmm, Dan tapi ya sekali lagi karena ini globalisasi, pasti impor dari Cina juga akan masuk juga lebih banyak juga gitu kan. iya. Tapi sudah pasti dalam hal perdagangan uh, ekspor kita akan naik sih kalau misalkan Cina ini membuka beberapa namanya secara lebih total ya. Ya, ini kan seluruh negara berebutan dana investasi ya. Ya, Dan kalau kita lihat sebetulnya juga banyak negara-negara termasuk Amerika Serikat misalnya yang walaupun constantly selalu bersaing dagang, berperang dagang dengan Tiongkok, tapi kan sebetulnya banyak sekali berinvestasi di Tiongkok. Nah, kalau melihat kondisi ini ketika Tiongkok membuka dirinya begitu rupa, membuka ekonominya, apakah Indonesia masih bisa menarik investasi asing di sini? Karena kalau bicara skala industri, ukuran saja kan ya Tiongkok raksasa, kita tidak ya, sebesar Tiongkok. Itu bagaimana ya. Mas Nelu? Ya, tentu kalau kita memandang bahwa kita harus rebutan dengan pangsa pasar Tiongkok gitu kan ya, Mm-mm. dalam hal investasi kita pasti akan kalah sih sebenarnya Mas. Dan Mm. memang mulai ketika ada perang dagang Cina Tiongkok sama Amerika kan ada beberapa perusahaan di Tiongkok itu yang dia memindahkan produksinya gitu kan Mm-mm. dari Tiongkok ke beberapa negara di ASEAN termasuk Vietnam dan Indonesia gitu. Mm. Nah, tapi sebenarnya gini Mas, ketika ekonomi Tiongkok ini berjalan, kemudian investasi di Tiongkok ini menguat lagi gitu Iya. kan, ini kan akan terjadi permintaan yang pasti permintaan barang dari negara-negara lainnya, Mm. ya kan, misalkan Indonesia gitu, dan kemungkinan besar kita akan ya bisa dibilang akan inilah batu bara ya, terutama batu bara Iya. itu, terus kelapa sawit dan sebagainya, yang saya rasa ketika ekonomi Tiongkok ini dibuka kembali secara lebar, ini pasti akan menguatkan potensi ekspor yang besar juga ke Cina, ke Tiongkok Mm. maaf, gitu. Mm. Jadi dilihatnya sebagai salah satu ya kita bisa bilang ya efek multiplier dari ekonomi Cina yang menguat itu Iya. ada ke Indonesia gitu. Iya. Dan itu sebenarnya terjadi gitu, Mas. Nah, masalahnya kan sebenarnya begini, Mas Nelu.
Indonesia kan kebanyakan ekspor ke Tiongkok itu bahan mentah ya. Ya, Kalau bicara logam, bicara batu bara itu semua mentah. Dan manufaktur kita kelihatannya sulit untuk menembus pasar Tiongkok karena dengan skala industri yang jauh lebih besar, akhirnya kan daya saing Tiongkok lebih kuat daripada Indonesia. Nah, ya. maksud saya apakah kemudian itu masih bisa menunjang target investasi di Indonesia, negara-negara lain masih mau masuk ke Indonesia, yang bahkan di tahun ini BKPM itu ditargetkan 1.400 triliun itu, Mas Nail. Bagaimana, Mas? Ya, tentu untuk investasi yang sifatnya manufaktur, tentu akan lebih memilih negara-negara yang kuat di industrinya seperti Cina gitu kan. Karena bagaimanapun juga kita bandingkan dari sisi infrastruktur, dari sisi kebijakan dan sebagainya, kita kalah jauh Mas, gitu Iya, kan. iya. Nah, tapi memang dalam satu sisi sebenarnya kita juga bisa loh istilahnya adalah mengisi untuk produk-produk yang memang tidak bisa dikerjakan di Tiongkok gitu. Oke. Dan bahkan investasi-investasi ya, ini sekali lagi ya, investasinya mungkin bersifat investasi yang tidak manufaktur gitu kan, tapi investasi di sisi komoditas itu penting juga gitu kan. Terus kemudian sebenarnya kalau kita pingin bisa bersaing gitu ya, pingin bisa bersaing, tentu ini jangka panjang Mas Leo gitu. Nah makanya mungkin dalam jangka pendek, ini ketika Cina ini bisa naik gitu kan, nah kita harus mengambil keuntungan dari situ gitu kan. Dan jangan lupa ketika bisa mengambil keuntungan dari situ, kita harus siap-siap melakukan industrialisasi gitu. Jadi walaupun kita nggak apa-apa ekspor untuk barang komoditas, barang raw material gitu kan, tapi kita harus siapkan juga untuk hilirisasinya, untuk industrialisasinya seperti apa gitu. Itu dia. Nah ini yang jadi tugas dari pemerintah sebenarnya Mas Leo. Itu dia di sebuah pemberitaan kemarin diduga ketika Indonesia melarang ekspor nikel mentah, itu malah membuat semakin marak ekspor ilegal dan disebut-sebut bahwa ini banyak juga masuk ke Tiongkok. Jadi ekspor yang ke Tiongkok ini kalau kita total dengan yang gelap-gelap itu sebenarnya jauh lebih besar daripada yang terang-terangan. Nah, ini kan menjadi bahaya juga nih Mas Nailul. Maksud saya, apakah kemudian benar-benar Indonesia masih bisa aman-aman saja mengembangkan investasinya, mengembangkan ekonominya pada saat raksasa Tiongkok sudah bangun dari tidurnya dan sudah mulai berlari nih? Bagaimana Mas? Iya, kita mempunyai raw material. Beberapa komoditas ya seperti nikel dan sebagainya, kita mempunyai sumber daya alam yang sangat luas sekali. Nah, tinggal bagaimana caranya ini pemerintah ini lebih ya kalau bisa bangun smelter ya harus bangun smelter gitu kan. Ya kan? Itu harus benar-benar perketat gitu. Harus tetap konsisten ya, tidak khawatir atau tidak bergeming dengan apa yang ada ya. Iya, karena mungkin permintaannya dari Cina tuh banyak gitu. Tapi kita punya loh barang bakunya gitu. Lantas apa yang kurang gitu kan? Yang kurang adalah kemauan dari pemerintah, penegasan dari pemerintah itu untuk bisa industrialisasi ataupun melakukan hilirisasi untuk produk nikel gitu. Nah ini sebenarnya kan kemarin Pak Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa ekspor nikel ini cukup meningkat tajam gitu kan. Nah ini yang harus dipertahankan gitu kan, bahwa ya memang hilirisasi ini penting gitu dan juga mempunyai nilai tambah yang bagus untuk ekonomi kita gitu. Dan kalau bisa sebenarnya kita jangan gantungan sama dari Cina gitu kan. Ya walaupun Cina ini sangat besar sekali Pak raksasa gitu kan. Nah kita perlu juga mendiversifikasi bahwa ya nanti selain Cina kita perlu untuk penjajakan dengan negara lain gitu. Nah inilah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah gitu, bahwa ada hilirisasi, ada pangsa pasar baru yang memang ini harus dijalankan oleh pemerintah Mas Leo. Yang paling terdampak itu kan tadi ya sektor logam juga batu bara ya, barang-barang komoditas yang mentah. Ada tidak peluang untuk misalnya sektor high tech dari Indonesia yang ikut terdorong karena bangunnya raksasa Tiongkok ini Mas Nailul? Ya, jadi gini, kalau kita lihat sektor high tech ya di Indonesia itu tidak ada 10%-nya Mas Leo yang diekspor ya. Nggak ada sama 10%-nya. Kita kalah jauh dibandingin dengan Malaysia. Malaysia itu sekitar 30-40% gitu.
kita ini Yeah, 8% kalau salah saya lupa gitu untuk yeah. produk high-tech-nya gitu. Mm-mm. Nah, tentu kalau berbicara mengenai ini masalah ya Iya, fundamental gitu iya, kan. iya, Bahkan betul. ketika Cina dia tidur pun kita Ya, nggak bisa meningkatkan ekspor high-tech kita gitu. baik. Jadi saya rasa sih sangat sulit sih Mas Leo untuk high-tech. Oke. Kita tentunya harus waspada terus dengan kebangkitan Ya, raksasa Tiongkok ini dan harusnya kita mendapat keuntungan dari ya. menggeliatnya ekonomi Tiongkok. Untuk saat ini terima kasih Ekonom Indef Nailul Huda sudah mencerahkan kami. Mas Nailul, terima kasih. Selamat Sama-sama pagi. Mas Leo.